Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan masa akhir kanak-kanak. Sebelumnya perkenalkan, saya Irman Widya Tunisa, NIM 240201061, kelas 2A, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tahap perkembangan masa akhir kanak-kanak yang meliputi fisik, kognitif, emosi, sosial, intelijensi, kreatif, dan bakat khusus. Untuk yang pertama yaitu fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatkan pertumbuhan tubuh baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Menurut Eka Winarsi, perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Masa kanak-kanak adalah masa terpanjang dalam rentang kehidupan, saat dimana individu sangat bergantung kepada orang lain. Dan masa ini dimulai setelah masa bayi yang penuh dengan ketergantungan, yakni kira-kira usia 0-nya sampai 2 tahun. Selanjutnya akan memasuki awal-awal masa kanak-kanak, yaitu 2-6 tahun, dan masa akhir kanak-kanak yaitu usia 6-12 tahun. Nah, selanjutnya adalah kognitif. Perkembangan kognitif adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh, mengolah, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Pengertian kognitif dapat dijelaskan oleh beberapa ahli seperti Trevor, Piaget, dan Chaplin. Trevor menjelaskan bahwa kognitif adalah istilah umum yang meliputi pemahaman persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Selanjutnya dijelaskan juga oleh Piaget bahwa kognitif merupakan bagaimana anak-anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Pada umumnya, masa akhir kanak-kanak merupakan periode yang relatif tenang yang berlangsung sampai mulainya masa puber. Akhir masa kanak-kanak ditandai oleh situasi dominan yang dapat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak. Kemampuan kognitif adalah proses berpikir seseorang untuk menghubungkan, mempertimbangkan, atau menilai dari suatu kejadian atau peristiwa. Secara umum, kognitif berbicara tentang gagasan, ide, dan pemecahan masalah berakar pada kemampuan berpikir seseorang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama ada pendidikan. Kualitas pendidikan dan akses terhadap sumber daya pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Lingkungan sekolah yang baik dan dukungan pendidikan yang kuat dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Interaksi, stimulasi, dan dukungan keluarga berperan penting dalam perkembangan kognitif. Lingkungan yang kaya akan pembelajaran dan percakapan positif dapat memacu pertumbuhan kognitif. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor genetik. Faktor genetik juga memainkan peran dalam perkembangan kognitif. Anak-anak dapat mewarisi kecenderungan intelektual dari orang tua mereka. Dan yang keempat dan terakhir yaitu faktor nutrisi. Gizi yang baik sangat penting untuk perkembangan otak anak. Kekurangan gizi dapat menghambat perkembangan kognitif. Untuk yang selanjutnya yaitu emosi. Emosi anak ditandai dengan intensitas yang tinggi, seringkali ditampilkan, bersifat sementara, cenderung mencerminkan individualitas, bervariasi seiring bertambahnya usia, dan dapat diketahui melalui gejala perilaku. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi emosi pada masa akhir kanak-kanak ada 3. Yang pertama, empati. Empati merupakan kemampuan anak untuk melihat kesulitan orang lain dan merasakan emosi mereka. Yang kedua ada hubungan keluarga. Hubungan yang baik dengan keluarga dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang sehat. Yang ketiga ada perubahan kepribadian. Anak pada masa akhir kanak-kanak mengalami perubahan kepribadian yang signifikan, seperti meningkatnya keinginan untuk mandiri dan merasa lebih percaya diri. Nah, selanjutnya adalah sosial. Pada fase ini,
kontak sosial lebih baik dari sebelumnya, sehingga anak lebih senang bermain dan berbicara dalam lingkungan sosialnya. Dapat disimpulkan bahwa teman sebaya memiliki peranan yang penting dalam perkembangan sosial anak, karena teman sebaya bisa belajar dan mendapatkan informasi mengenai dunia anak di luar keluarga. Nah, yang selanjutnya ada intelijensi masa akhir kanak-kanak. Ada beberapa macam. Yang pertama, belajar mencoba. Anak belajar dengan melakukan percobaan agar dapat mengungkapkan emosinya, berupa perilaku yang dapat memberikan sedikit kepuasan atau tidak sama sekali. Yang kedua, belajar melalui meniru. Yang ketiga, belajar mempersamakan diri. Anak menyamakan reaksinya dengan reaksi emosional orang lain, berawal dari stimulasi yang sama dengan stimulasi yang telah menimbulkan emosi seseorang yang ditiru. Yang keempat, belajar dalam pengondisian. Melalui cara ini, objek suasana yang awalnya gagal merangsang reaksi emosional selanjutnya berhasil melalui metode asosiasi. Yang kelima, belajar melalui bimbingan serta pengawasan. Melalui proses pelatihan, seorang anak diberikan dorongan untuk dapat bereaksi terhadap stimulasi yang umumnya memancing emosi, mengasyikkan, serta diberikan pencegahan supaya tidak melakukan reaksi dengan cara emosional terhadap stimulasi yang memancing emosi yang menyebalkannya. Yang keenam dan yang terakhir yaitu lingkungan keluarga. Salah satu peranan keluarga ialah sosialisasi. Nilai dalam hal ini sikap anak dalam bertabiat serta berperilaku. Nah, materi yang terakhir adalah kreativitas dan bakat khusus. Pada masa akhir kanak-kanak, kreativitas dan bakat khusus berkembang pesat seiring dengan kematangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Kreativitas diekspresikan melalui imajinasi, permainan, dan kemampuan berpikir orisinal. Sementara bakat khusus tampak pada keunggulan anak dalam bidang tertentu, serta lingkungan yang mendukung sangat berperan dalam memfasilitasi perkembangan kedua aspek ini, sehingga anak dapat tumbuh menjadi individu yang inovatif dan kreatif. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya pemahaman yang saya dapat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.